Di rumah kami masing-masing, kami datang memuji Tuhan. Di rumah kami masing-masing, kami datang menyembah-Mu Yesus. Kami ada di hari yang baru, di awal minggu yang baru. Kami mengucap syukur karena kami mengerti hidup kami terpelihara dalam anugerah Tuhan. Kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik dalam kami mengiring Tuhan, dalam kami mengikut Tuhan. Karena itu di pagi hari ini ya Bapa yang baik, kami memuji menyembah, kami mengagungkan Engkau. Dan tiba saat juga yang indah bagi kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami rindu dibekali, kami rindu dibentuk, kami rindu dididik, diajar di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga akhirnya kami menjadi orang-orang yang dimerdekakan oleh karena kebenaran itu yang memerdekakan kami. Roh Kudus urapi masing-masing kami sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Pagi hari ini saya kembali bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh mengadakan kembali ibadah doa pagi. Dan saya minta maaf karena hari Sabtu kemarin, karena ada satu dan lain hal kita tidak bisa mengadakan ibadah doa pagi. Tapi hari ini kita kembali mengadakan ibadah doa pagi. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, masih ada dalam topik atau tema sukacita orang benar, iya kan? Beberapa hal kita sudah pelajari. Kita percaya hidup kita ada karena anugerah Tuhan. Karena itu sukacita kita tidak ditentukan oleh keadaan, sukacita kita tidak ditentukan oleh perasaan-perasaan kita, sukacita kita tidak ditentukan oleh apa kata orang tentang kita atau puji-pujian tentang kita. Tapi sukacita kita karena kita mengerti adalah sebuah keputusan, iya kan? Dan kita sudah belajar kenapa kita harus bersukacita, karena kita yang harus membuat keputusan itu. Saya harus tetap bersukacita oleh karena apapun juga, sehingga akhirnya kita mengerti dasar sukacita kita karena kita yang menciptakan, karena kita yang memutuskan, sehingga akhirnya apapun yang terjadi saya tetap mau memutuskan untuk tetap bersukacita. Orang ngomongin saya, orang merancangkan yang jahat dalam hidup saya, bahkan keadaan pandemik hari-hari ini mencekam, saya tetap mau memutuskan untuk tetap bersukacita. Nah, karena itu adalah sebuah keputusan, maka kita mesti punya dasarnya, sehingga akhirnya dengan sadar kita memutuskan apapun yang terjadi, saya harus tetap bersukacita. Nah, dasar daripada sukacita anak-anak Tuhan kita sudah belajar. Ada 5 hal yang sudah kita lalui, dan Bapak Ibu bisa lihat reviewnya di YouTube channel saya, ya kan? Saya sedikit ulang. Yang pertama, dasar sukacita kita karena dosa-dosa kita sudah diampuni, ya kan? Yang kedua, dasar sukacita kita karena firman Tuhan, iya dan amin. Apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali kepada Allah dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang Dia perintahkan dan berhasil dengan apa yang Dia suruhkan. Berarti dengan kata lain, seluruh firman-Nya, ya, seluruh janjinya pasti akan digenapi. Itu yang menjadi dasar sukacita kita. Yang ketiga, apa yang menjadi dasar sukacita kita? Karena Tuhan menyertai kita. Iya kan, setelah Dia menyelamatkan kita, maka Dia tidak meninggalkan kita, tapi Dia menyertai kita. Dia menolong kita, Dia menopang kita, Dia memelihara kita. Dan yang keempat, dasar sukacita kita karena kita dipakai oleh Tuhan. Wow, ini dahsyat sudah dikasih dalam Tuhan. Siapa kita sehingga akhirnya Tuhan memilih kita? Siapa kita? Akhirnya Tuhan mempersiapkan kita untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini. Siapa kita? Akhirnya kita sadar, oh iya, Tuhan saya yang tidak ada apa-apanya ini, Tuhan saya yang terbatas ini, Tuhan mau pakai saya, Tuhan mau sempurnakan saya. Sehingga akhirnya hidup kita mengerti, apapun yang terjadi, saya adalah pribadi yang dipakai Tuhan, yang nantinya juga akan dipersiapkan untuk dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Karena itu yang menjadi dasar sukacita kita. Dan yang kelima, hari ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang menjadi dasar sukacita kita? Karena sukacita adalah sebuah keputusan, maka kita harus punya dasarnya. Nah, dasar sukacita kita yang kelima adalah karena kita memiliki hidup yang berpengharapan. Ini mesti jadi dasar sebuah sukacita yang kita putuskan dengan keadaan apapun. Saya tetap memutuskan untuk selalu bersukacita. Kenapa? Karena hidup saya tidak putus asa.
Dunia hari-hari ini kehilangan pengharapan. Kenapa? Karena sedang putus asa. Kenapa putus asa? Keadaan pandemi, keadaan yang mencekam, keadaan yang menakutkan seringkali membuat orang akhirnya ambil jalan pintas, menghalalkan segala cara. Kenapa? Karena putus asa. Dan orang kalau putus asa begini saudara, udah gak ada lagi pengharapan, akhirnya hilang kekuatan. Hilang kekuatan, imun semakin lemah, selesai. Tapi hari ini kita mengerti, sukacita adalah kekuatan saya di dalam Tuhan. Kenapa saya harus sukacita? Karena saya memiliki hidup yang berpengharapan. Sama-sama bilang sama saya punya hidup yang berpengharapan. Sama-sama bilang sama saya punya hidup yang berpengharapan. Amin saudara. Kita selalu berpengharapan karena kita mengerti kita masih punya Tuhan. Sehingga kita gak mau jadi orang-orang yang kehilangan pengharapan, orang-orang yang patah semangat, orang-orang yang putus asa. Berarti orang-orang ini sudah tidak lagi punya pengharapan. Kenapa banyak orang-orang mengakhiri hidupnya? Karena berpikir sudah tidak ada lagi jalan keluar. Iya kan, udahlah, buat apa pendeta saya berusaha, buat apa pendeta saya berjuang buat rumah tangga saya, kayaknya udah gak mungkin juga. Udahlah, buat apa pendeta saya usaha begini, usaha begitu juga, udah percuma lah pendeta. Ini lihat saudara, perkataan-perkataan ini adalah perkataan-perkataan yang melemahkan iman. Dan perkataan ini harus kita patahkan dalam nama Yesus. Kita harus mempunyai perkataan-perkataan yang membangkitkan iman. Apa itu? Saya masih punya Tuhan. Saya pasti akan ngalamin mujizat. Saya percaya bagi Tuhan tidak ada mustahil. Saya percaya rumah tangga saya pasti dipulihkan. Saya percaya ekonomi saya pasti dipulihkan. Saya percaya penyakit saya akan disembuhkan. Itulah orang berpengharapan. Dari mulutnya, dari perkataannya terlihat dan bisa terdengar. Ada amin? Yes. Akhirnya kita mengerti kalau kita harus bersuka cita karena kita paham hidup kita adalah hidup yang berpengharapan. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 dan ayat 4. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 dan ayat 4. Apa yang firman Tuhan katakan di sana? Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya, karena anugerahnya, karena kasih karunia-Nya, karena kebaikannya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi kita anak-anak Tuhan memiliki pengharapan tatkala Yesus Kristus bangkit. Banyak orang bilang Tuhannya orang Kristen mati. Nggak sampai di mati bos, dia bangkit. Tidak ada kuburnya bos. Iya kan? Dia bangkit. Nah, kebangkitan Yesus Kristus inilah yang memberikan kita hidup, dan hidup yang penuh pengharapan. Amin. Ini dasar kemenangan iman kita. Itu sebabnya saya cuma mau bilang, bos, saudaraku, jangan kasih dalam Tuhan, dengar baik. Jangan pernah pergi meninggalkan Yesus oleh karena apapun juga. Banyak ruginya. Banyak ruginya, saudara. Kita sudah diselamatkan bukan karena perbuatan baik amal ibadah kita. Kita diselamatkan. Cukup terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengaku mulutmu, percaya dalam hatimu, engkau diselamatkan. Haleluya. Bukan selesai diselamatkan, tapi Tuhan pelihara kita. Tuhan kasih kuasa buat kita. Itu bukti penyertaan Tuhan. Bukan sampai di bumi aja Tuhan sertai. Bahkan Alkitab bilang, aku menyediakan tempat, Yesus katakan. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Lihat saudara, dari diselamatkan, hidup di dunia Tuhan pelihara, bahkan selesai masa kontrak kita di dunia, Tuhan panggil pulang, Tuhan sudah siapkan tempat. Di mana dia berada, di situ pun kita berada. Amin. Banyak ruginya kalau kita pergi meninggalkan Yesus. Kita cuma pergi meninggalkan Yesus gara-gara apa? Gara-gara harta, gara-gara pasangan hidup, gara-gara kedudukan, jabatan. Hello, berapa lama sih lu hidup? Berapa lama kita hidup? Apalagi ada COVID begini, kita nggak tahu. Syarat mati nggak mesti tua, syarat mati nggak mesti sakit. Tiba-tiba berangkat bos, terus sudah pergi meninggalkan Yesus. Haleluya.
Jadi ketika Yesus Kristus mati, dia bangkit, dan itu membuktikan bahwa kita mulai punya hidup yang berpengharapan. Kita memiliki hidup yang berpengharapan, sehingga tidak lagi ada keputusasaan, tidak lagi ada kecemasan, tidak lagi memiliki hidup yang patah semangat menghadap. Betul, di hadapan kita ada begitu banyak masalah, saudara. Tapi kita mau berjuang, karena kita tahu di balik masalah saya ada berkat-berkat Tuhan. Seringkali saya bilang begini, di balik masalah selalu ada anugerah Tuhan. Berkat Tuhan selalu diselubungi dengan masalah. Engkau hadapi masalah dulu, engkau hadapi pergumulan dulu, baru engkau akan melihat berkat Tuhan. Karena terlalu mudah untuk Tuhan memberkati kehidupan kita, terlalu mudah untuk Tuhan memulihkan rumah tangga kita, terlalu mudah untuk Tuhan menyembuhkan kita. Tapi di sisi lain yang Tuhan mau adalah kedewasaan, perubahan karakter. Itu yang Yesus mau. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali, reborn, lahir kembali. Kita yang dulu hidup tidak ada pengharapan, kita yang dulu hidup cuman hidup jalan hidup biasa-biasa saja. Tapi ketika kita menerima Yesus, kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Akhirnya kita mengerti, hidup saya adalah hidup yang berpengharapan. Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Dahsyat. Ayat 4. Untuk apa? Untuk menerima suatu bagian. Lihat saudara, ada bagian buat saudara dan saya yang dikatakan Alkitab tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, tersimpan bagimu di sorga. Amin. Jadi ada bagiannya buat saudara dan saya, hidup yang berpengharapan. Karena kita memiliki hidup yang berpengharapan, kita harus berjuang. Karena kita mengerti di depan sana Tuhan sudah memberikan kekuatan buat kita. Saya menyampaikan hal ini secara khusus buat umat Tuhan yang hari-hari ini punya pergumulan dalam rumah tangga. Pak, Bu, dengar baik. Rumah tanggamu Tuhan Yesus yang memberkati. Dan apa yang Yesus bilang, apa yang diberkati Tuhan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Apa yang Yesus sampaikan, apa yang dipersatukan Allah tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Karena itu berjuang buat rumah tanggamu. Berjuang buat rumah tanggamu. Betul berkat Tuhan ada dalam rumah tanggamu. Betul berkat Tuhan menyertai rumah tanggamu. Tapi untuk mendapatkan kebahagiaan, kita harus berjuang. Berjuang mengalahkan ego kita, berjuang mengalahkan kedagingan kita yang mau menang sendiri. Berjuang. Kebahagiaan gak bisa didapatkan begitu saja, harus ada perjuangan. Tapi kita mengerti, hidup kita adalah hidup yang berpengharapan. Dan ketika kita berjuang, di sisi lain kita berjuang, tapi di sisi lain kita mengerti, perjuangan saya tidak akan sia-sia, karena saya tahu Tuhan membela dan menolong saya. Roma 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan, lihat saudara, kalau kita punya pengharapan, maka Roma 5 ayat 5 katakan, dan pengharapan kita tidak akan mengecewakan. Pak, Bu, dengar baik, kita berharap kepada manusia mengecewakan. Iya kan? Loh, saya percaya kita udah punya banyak pengalaman. Kalau kita ngandalin manusia, kita ngarapin manusia, apa yang kita dapat? Justru kekecewaan. Ya kan? Justru kekecewaan. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, janjinya jelas, Roma 5 ayat 5, pengharapan tidak akan mengecewakan, karena kasih Allah. Jadi dasar kita berharap karena Allah mengasihi kita. Kalau Allah mengasihi kita, maka tidak akan ada yang dibiarkannya. Kalau kita sampai jatuh, tidak akan dibiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Kalau kita kekurangan, tidak akan sampai hancur kekurangan kita. Kalau kita punya masalah, nggak akan sampai remuk masalah kita. Karena Tuhan menyediakan jalan keluar. Janjinya jelas. Pencobaan, masalah, ujian, tantangan yang kau hadapi tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Karena Dia memberikan jalan keluar. Dia memberikan kuasa. Dia memberikan penyertaannya. Dahsyat. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan Allah kepada kita. Jadi dengar baik,
Kita punya pengharapan. Hidup kita hidup yang berpengharapan. Tapi pengharapan kita bukan kepada manusia, saudara. Pengharapan kita kepada Tuhan. Karena manusia mengecewakan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Stop. Engkau yang hari-hari ini masih ngandalin manusia, engkau yang hari-hari ini masih ngandalin kenalan-kenalanmu untuk tolong engkau, untuk bela engkau, stop bos. Engkau tidak akan pernah melihat pertolongan datang dari manusia. No, betul Tuhan bisa pakai manusia, betul, saya percaya. Tapi Tuhan lihat hatimu. Apakah engkau ngandalin Tuhan atau engkau ngandalin manusia? Tuhan lihat hati. Tuhan lihat hati. Kalau kita ngandalin manusia akan berakhir dalam kekecewaan. Kalau kita ngandalin Tuhan, kita akan lihat Tuhan bisa pakai 1001 cara. Bahkan orang-orang yang tidak pernah engkau kenal akan menolong engkau. Karena caranya ajaib. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi jelas, dalam hidup ini kita punya pengharapan. Pengharapan itu sangat penting. Pengharapan itu Alkitab bilang dalam Ibrani pasal 6 ayat 19. Kenapa kita harus memiliki hidup yang pengharapan? Karena jelas pengharapan itu penting. Ada banyak orang mati bunuh diri karena berharap tidak ada lagi pengharapan. Karena hidupnya sudah tidak lagi pengharapan, akhirnya bilang, udah buat apa lagi saya hidup? Percuma saya hidup, udah gak ada lagi pengharapan, udah gak ada yang bisa lagi diubah. Dia lupa kalau dia masih punya Tuhan. Akhirnya main ayunan pakai leher, mati, sia-sia hidupnya. Dan inilah jebakan iblis di akhir zaman untuk menaruh roh putus asa. Hati-hati saudara. Engkau yang sakit, ingat masih ada kesembuhan. Bilur yang menyembuhkanmu. Jangan putus asa, semangat. Engkau yang masih punya masalah rumah tangga sampai hari ini udah berdoa tapi belum melihat jawaban doa, tetap semangat. Dasar hidup kita karena kita punya pengharapan kepada Tuhan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19 bilang begini, ini pentingnya pengharapan. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Lihat, sau atau jangkar itu kuat menahan kapal yang begitu besar agar tidak diombang-ambingkan oleh ombak, nggak dibawa kabur oleh ombak. Kalau kapal nggak ada jangkar, orang bahasa Manado bilang anyor, saudara. Iya kan? Apa tuh? Lari, hilang, hanyut. Tapi ingat, itulah pentingnya jangkar, itulah pentingnya pengharapan. Alkitab bilang pengharapan itu seperti jangkar, seperti sau. Kenapa penting jangkar? Karena dengan adanya jangkar, hidup kita nggak akan diombang-ambingkan ke sana kemari oleh angin-angin masalah, angin-angin pergumulan, nggak. Karena kita punya pengharapan. Pengharapan itulah yang menjadi dasar kehidupan kita. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi jelas saudara, pengharapan itu punya kuasa. Orang kehilangan pengharapan, maka orang akan menghabisi hidupnya. Kenapa? Buat apa lagi saya hidup, dia bilang. Tapi orang yang punya pengharapan, dia apapun yang ada di hadapan dia, dia akan berjuang. Kenapa? Karena dia tahu pengharapan saya, Roma 5 ayat 5 tadi, tidak akan pernah mengecewakan. Karena saya tidak berharap kepada manusia, saya berharap kepada Kristus. Kenapa saya berharap kepada Kristus? Karena saya masih punya Tuhan. Taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan. Sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan. Saya percaya masih ada mujizat. Saya percaya Tuhan pasti tolong saya. Itulah pengharapan. Amin. Itu pengharapan. Sekalipun kita belum melihat, tapi kita percaya, itulah pengharapan. Dan kita punya kepercayaan yang kuat. Pengharapan saya kepada Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Karena orang yang percaya kepadanya, Alkitab katakan, tidak akan pernah dipermalukan. Yehezkiel 37 ayat 11. Yehezkiel 37 ayat 11 bilang begini saudara. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Jadi Yehezkiel dibawa oleh Tuhan untuk masuk dalam sebuah penglihatan.
Dia melihat begitu banyak tulang belulang berserakan. Lalu Tuhan bilang sama Yeskiel pada saat itu, anak manusia, tulang-tulang ini adalah apa? Umat Israel. Kok bisa jadi tulang-tulang? Ini penyebabnya. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Itu yang selalu saya bilang dari awal. Hati-hati dengan perkataan. Kenapa bangsa Israel menjadi tulang belulang yang Yeskiel lihat? Karena orang ini, bangsa Israel ini mengatakan, pengharapan kami sudah hilang, tulang-tulang kami sudah kering, kami lenyap. Karena perkataan itu akhirnya melemahkan iman pengharapannya. Saudaraku, kalau kita punya pergumulan, mulai memperkatakan, aku percaya Tuhan pasti tolong aku. Mulai perkatakan, aku percaya Tuhan pasti bela aku. Mulai perkatakan, aku percaya aku akan lihat mujizat. Engkau yang sakit, jangan pernah bilang engkau tidak akan sembuh, tapi mulai memperkatakan pengharapan. Tuhan, aku percaya bilurmu menyembuhkan aku. Tuhan, aku percaya engkau sudah mati buat hidupku. Mulai perkatakan, aku percaya Yesus penyembuhku. Sesuai dengan imanmu jadi padamu. Perkatakan. Jangan main perasaan, saudara. Perasaan kayaknya udah gak ada jalan keluar. Aduh, perasaan kayaknya gue gak sembuh-sembuh. Aduh, perasaan kayaknya tambah parah. Alkitab tadi udah kasih tahu ya, saudara. Yeskiel 37 ayat 11. Karena perkataan ini, Tuhan bilang begini. Karena mereka sudah memperkatakan sendiri. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering. Pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Jadi mereka sendiri yang ngomong. Mereka sendiri yang katakan buat diri mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka lupa kalau mereka punya Tuhan. Mereka lupa kalau mereka masih bisa diselamatkan. Mereka lupa kalau mereka masih bisa lihat mujizat. Akhirnya mulai memperkatakan yang melemahkan. Hari ini, apapun yang ada di hadapan kita, apapun yang hari-hari sedang kita gumuli, ayo, saya ajak setiap kita, ayo perkatakan firman. Ayo perkatakan, aku masih punya pengharapan, aku percaya ada jalan keluar, aku percaya aku pasti disembuhkan. Karena firman memperkatakan itu, kita sudah belajar dasar sukacita kita karena firman Tuhan, iya dan amin. Apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Amin. Nah, saya pelajari begini, saudara. Karena kita memiliki hidup yang berpengharapan, maka yang pertama, karena kita memiliki hidup yang pengharapan, karena kita memiliki hidup yang berpengharapan, maka yang pertama, jangan ragu, jangan bimbang untuk terus berjuang dan berjerih payah dalam jalan-jalan Tuhan. Ingat, jerih lelahmu dalam engkau beribadah, jerih lelahmu dalam engkau memperjuangkan rumah tanggamu, jerih lelahmu dalam engkau berhidup jujur dalam berusaha, jerih lelahmu dalam engkau melakukan jalan-jalan Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Itulah pengharapan. Karena kita punya pengharapan, maka kita melakukan kebenaran. Orang kalau udah gak punya pengharapan, dia akan menghalalkan segala cara. Ya, saya coba ini deh, ya saya coba ini deh, ya saya coba. Kenapa? Karena udah gak ada pengharapan. Bahkan jalan-jalan pintas dicoba. Mulai ke dukun, mulai paranormal ditanya, mulai cari-cari ilmu hitam. Karena apa? Karena udah gak punya pengharapan. Akhirnya mulai mengharapkan kuasa kegelapan. Bertobat, saudara. Bertobat. Engkau masih punya Tuhan. Tuhan masih sayang dalam hidup. Andalkan Tuhan, karena tidak akan pernah sia-sia orang yang mengandalkan Tuhan. Jerih lelahmu dalam engkau mencari Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Tuhan perhitungkan. Bahkan setiap tetesan air matamu ditampung dalam kirbat Tuhan. Itu aja yang kita pegang kok. Sehingga kita gak peduli apapun yang terjadi, saya percaya berjuang selalu dalam jalan-jalan Tuhan. Karena saya akan melihat pertolongan datangnya daripada Tuhan. 1 Timotius ayat 4 ayat 10. Pasal 4 ayat 10. 1 Timotius pasal 4 ayat 10 bilang apa? Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Kenapa kita mau berjerih payah? Kenapa kita mau berjuang dalam jalan-jalan Tuhan?
Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Lihat, saya menaruh pengharapan saya kepada Allah yang hidup. Saya percaya bahwa masih ada mujizat. Saya percaya bahwa rumah tangga saya dipulihkan, sakit penyakit saya disembuhkan, ekonomi saya dipulihkan. Karena itu saya menaruh kepercayaan saya kepada Allah yang hidup. Maka itu saya harus berjuang. Maka itu saya harus berjerih payah. Amin. Engkau yang hari-hari sedang berjuang di jalan-jalan Tuhan, ingat perjuanganmu Tuhan perhitungkan, saudara. Gak ada yang sia-sia. Kita doa pagi begini, orang masih tidur, itu perjuangan. Dan apa yang kau lakukan itu gak sia-sia. Orang masih ngiler, kita udah menyembah Tuhan, kita udah memuji Tuhan dengan hati yang terangkat, Tuhan perhitungkan. Jangan kira enggak. Kenapa kita berdoa? Karena kita tahu dalam doa ada pengharapan. Kenapa kita berdoa? Karena kita tahu mujizat masih ada. Kenapa kita berdoa? Karena kita mengerti Tuhan Yesus hidup. Haleluya. Haleluya. Yang pertama, kenapa kita? Karena kita memiliki hidup yang berpengharapan. Maka yang pertama, jangan ragu untuk selalu berjuang dan berjerih payah dalam jalan-jalan Tuhan. Engkau yang sudah setia sampai hari-hari ini dengan suamimu, dengan istrimu, walaupun ada keributan-keributan kecil, tetap terus berjuang. Karena engkau melakukannya berdasarkan karena engkau percaya Tuhan memberkati rumah tanggamu. Engkau yang hari-hari ini sudah berjuang untuk hidup jujur. Engkau yang hari-hari ini sudah berjerih payah untuk melakukan usahamu dengan kebenaran, saudara dikasih dalam Tuhan. Terus perjuangkan, karena engkau tidak akan pernah kehilangan upah dalam engkau menjalani jalan-jalan Tuhan. Karena pengharapan ini tidak akan pernah mengecewakan. Karena kita berharap pada Allah yang hidup. 1 Timotius 4 ayat 10 tadi. Kita berharap pada Allah yang hidup, maka kita akan melihat kuasa Tuhan nyatakan. Yang kedua, karena kita memiliki hidup yang berpengharapan, maka tetaplah beriman sekalipun kita belum melihat. Jadi jangan fokus dengan apa yang kita lihat. Sekalipun apa yang kita doakan sampai hari ini belum kita lihat, jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah jemu berdoa. Iya kan? Kenapa? Karena kita percaya pasti akan kita lihat. Karena kita bukan berharap kepada manusia. Manusia bisa mengecewakan, tapi Allah dan firman-Nya tidak akan berdusta. Allah dan firman-Nya tidak akan mengecewakan. Akan kita lihat pertolongan Tuhan. Tapi kalau sampai hari ini kita belum lihat, jangan lelah untuk terus berjuang. Karena kita punya pengharapan. Dan pengharapan tidak akan mengecewakan. Amin. Terus berjuang, saudara. Terus lakukan apa yang ada di jalan-jalan Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena kita memiliki hidup yang berpengharapan, maka yang pertama, jangan ragu untuk terus berjuang, berjerih payah dalam jalan-jalan Tuhan. Karena perjuanganmu, jerih payahmu Tuhan perhitungkan. Dalam engkau mencari Tuhan, dalam engkau melakukan kebenaran, Tuhan perhitungkan. Bahkan sampai setiap tetesan air matamu Tuhan perhitungkan. Dan yang kedua, karena kita memiliki hidup yang berpengharapan, maka tetaplah beriman sekalipun kita belum melihat apa-apa terjadi. Dasarnya jelas, karena kita berharap pada Allah yang hidup, bukan kepada manusia. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena kita memiliki hidup yang berpengharapan, maka bawalah pengharapan kita yang kita miliki kepada orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Tahukah saudara, Tuhan tempatkan kita di muka bumi ini ada tujuan. Kalau kita sadar betul kita pernah mengalami hidup yang tidak berpengharapan, kita tahu itu akan mengalami kesulitan. Karena kita tahu sulit sekali untuk menjalani hidup yang tidak berpengharapan, maka saat ini ketika kita tahu, sadar bahwa kita punya pengharapan, ayo bagikan pengharapanmu kepada orang-orang di sekeliling. Kenapa? Karena kita punya pengharapan. Dan pengharapan itu sudah diberikan di hati kita. Maka saat ini kita harus berjuang. Kita udah berjuang menghadapi masalah dengan pengharapan kita. Sekarang kita lihat ada orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Mungkin di lingkungan-lingkungan dekat kita, di tempat engkau usaha, di tempat pekerjaanmu, di WhatsApp kontakmu, engkau lihat ada orang punya status, aduh saya sudah nyerah, aduh saya sudah tidak lagi memiliki pengharapan. Aduh, engkau kuatkan karena engkau punya pengharapan. Bagikan pengharapan itu kepada orang lain. Karena kita ada untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Mungkin orang bilang, tapi pendeta bagaimana saya mau kasih nanti? Orang bilang, oh kepo, oh nanti orang bilang, oh sok peduli. Kerjakan apa yang menjadi bagianmu. Nanti Roh Kudus yang akan menjamah.
Urusan kita bukan apa yang feedbacknya dia, no. Tapi kita kerjakan dulu apa yang menjadi bagian kita. Kalau kita lakukan firman Tuhan, jangan pikir-pikir, lakukan. Selama itu kebenaran, selama itu firman, selama kita menjadi berkat buat orang lain, lakukan, mikir belakangan. Tapi kalau engkau buat jahat, mikir dulu. Engkau nyakitin orang, mikir dulu. Tapi kalau selama engkau lakukan kebenaran, selama engkau lakukan firman, lakukan tanpa engkau pikir. Sehingga akhirnya engkau mengerti bahwa orang-orang di sekeliling hidup saya itu memerlukan pengharapan. Ada orang-orang yang saat-saat ini sedang berjuang. Dia perlukan pengharapan. Bagikan pengharapan. Ayo semangat, kamu masih punya Tuhan. Ingatkan mereka bahwa masih punya Tuhan. Doakan mereka. Engkau jangan malu untuk berdoa bagi mereka. Oh, tapi saya pendeta gak bisa ngomong, gak bisa doa. Loh, doa itu bukan susunan kata-kata yang puitis. No. Engkau berdoa untuk nguatin iman mereka. Engkau berdoa supaya Tuhan jamah dan pulihkan mereka. Untuk jawaban doa, nguatin mereka, itu bukan kuasa kita, itu kuasa Roh Kudus. Bagian kita hanya berdoa, bagian kita hanya ucapkan berkat. Amin. Jadi yang ketiga, yang terakhir, karena kita memiliki hidup yang berpengharapan, maka bagikan pengharapanmu, apa yang kau miliki, kepada orang-orang lain yang tidak memiliki pengharapan. Karena kita ada untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kita ada untuk menjadi berkat bagi mereka. Kita tundukkan kepala. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Bapak, terima kasih karena hari ini kami dibekali oleh kebenaran firman-Mu. Hari ini kami mengerti bahwa kami memiliki hidup yang berpengharapan. Dan kami percaya pengharapan kami kepada Allah tidak akan pernah mengecewakan. Karena kasih Allah begitu besar atas hidup kami. Bapak, hamba berdoa secara khusus buat umat Tuhan yang hari-hari ini sedang kehilangan pengharapan, dimanapun mereka berada. Jika itu adalah kau, saudara, taruh tangan kananmu secara khusus di dada. Saya mau berdoa buat saudara yang hari-hari ini kau sudah mulai kehilangan pengharapan, kau sudah mulai kehilangan semangat untuk jalan-jalan Tuhan. Taruh tangan kananmu di dada. Bapak, hamba berdoa, Tuhan lihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Tuhan lihat setiap tangan-tangan yang taruh tangan mereka di dada. Tuhan lihat setiap hati yang terbuka, setiap hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Hamba berdoa bagi mereka di dalam nama Yesus. Biar Tuhan yang menjamah setiap mereka. Tuhan memulihkan setiap mereka, sehingga mereka tidak lagi mengalami kehilangan pengharapan, karena mereka sudah mendengar firman-Mu. Dan pagi hari ini firman-Mu mengingatkan kami, dasar sukacita kami adalah karena kami adalah orang-orang yang memiliki pengharapan. Karena kami mengerti Yesus mati, Yesus bangkit, sehingga kami memiliki hidup yang berpengharapan. Kami berdoa, ya Allah, materaikan firman-Mu dalam hati setiap kami, sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Roh Kudus menjamah, Roh Kudus beri pengharapan, Roh Kudus beri penghiburan, sehingga setiap umat Tuhan yang hari-hari sudah mulai goyah oleh karena pandemik, oleh karena masalah, hari ini mereka dikuatkan dalam nama Yesus. Sebab pengharapan kepada Kristus tidak akan pernah mengecewakan. Bapa, hamba juga berdoa buat setiap umat Tuhan yang menitipkan doa-doa dalam doa pagi ini. Baik mereka yang menuliskan dalam kolom-kolom komentar, mereka yang menuliskan dan mengirimkannya kepada WhatsApp di tempat kami, bahkan mereka yang ada berdoa bersama-sama dengan kami yang secara live pada pagi hari ini. Kami membawa setiap pokok-pokok doa kami. Kami berdoa karena kami tahu masih ada Tuhan. Kami berdoa sebab kami tahu mujizat masih ada tatkala kami menyembah Yesus. Kami berdoa sebab kami tahu jerih lelah kami dalam kami mencari Tuhan tidak ada yang sia-sia, dan Tuhan memperhitungkan. Karena itu kami bersepakat, kami bersatu hati membawa setiap pokok-pokok doa kami kepada Tuhan. Kami berdoa buat rumah tangga anak-anak Tuhan, mereka yang hari-hari ini rumah tangga mereka tergoncang. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan suami-suami yang terhilang, yang meninggalkan istri dan anak-anak, istri-istri yang terhilang, meninggalkan suami dan anak-anak. Hamba berdoa dimanapun mereka berada, demi nama Yesus Tuhan, jamah hati mereka ya Allah, sehingga rumah tangga mereka kembali dipulihkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Kami percaya firman-Mu katakan apa yang dipersatukan Allah tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Karena Tuhan memegang rumah tangga mereka, istri-istri, suami-suami yang berjuang untuk kebahagiaan rumah tangga mereka. Beri pengharapan bagi mereka Allah, beri kekuatan bagi mereka, sehingga mereka teguh berpengharapan bahwa masih ada mujizat dalam rumah tangga mereka, dan rumah tangga mereka akan dipulihkan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Bapak, buat setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami kelemahan tubuh secara khusus.
Mereka yang hari-hari ini sedang terpapar COVID-19. Jika itu yang menjadi doamu, saudara, taruh tangan kananmu di dada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya COVID-19 hanyalah salah satu penyakit. Yang kami percaya penyakit ini tidak akan membawa kematian. Penyakit ini hanya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga melalui salah satu penyakit ini, COVID ini ya Bapa, banyak umat Tuhan datang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan melihat kuasa Allah menyembuhkan mereka. Dan mereka punya pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Kami berdoa sepakat di dalam nama Yesus, Tuhan yang menyembuhkan. Setiap anak-anak Tuhan yang terpapar COVID, orang-orang yang kami kasih yang terpapar COVID, kami ucapkan berkat. Dalam nama Yesus, mereka yang sakit COVID dijamah dan disembuhkan Tuhan, pulih sempurna. Kami perkatakan dalam nama Yesus, paru-paru mereka sehat, bersih dalam nama Yesus. Pernafasan mereka normal dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucapkan berkat. Segala virus, kuman, bakteri yang bernama COVID-19 mati kering dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan oleh kuasa bilur darah Yesus dalam nama Yesus. Kami terima kesembuhan. Bahkan setiap mereka yang sakit hari-hari ini mengalami kelemahan tubuh, apapun sakit penyakit mereka, hamba berdoa, hamba ucapkan berkat, tergenapi firman Tuhan dalam hidup mereka. Disampaikan firman, disembuhkan mereka. Sebab Engkaulah Jehovah Rafa, Engkau Allah yang menyembuhkan mereka. Umatmu disembuhkan oleh tanganmu ya Allah. Di dalam nama Yesus, mereka yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang hari-hari ini berdoa buat perekonomian mereka. Tuhan berkati hidup mereka. Hidup kami tidak ditentukan oleh apa yang terjadi pandemik hari-hari ini. Bahkan kalau daerah kami, di kota kami sedang diadakan PPKM, hamba berdoa dalam nama Yesus, setiap usaha, setiap pekerjaan, setiap mata pencarian mereka, anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, tidak akan terpengaruh oleh karena PPKM, tidak akan terpengaruh oleh karena pandemik. Sebab berkat Tuhan tidak akan bisa dibatasi oleh keadaan apapun. Sebab Tuhan yang memberkati, maka hidup kami diberkati. Dan apa yang diberkati Tuhan, firman-Mu katakan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur, berkat-Mu ada atas setiap usaha, pekerjaan, dagang, bahkan bisnis, bahkan perusahaan-perusahaan, pekerjaan-pekerjaan di tempat di mana anak-anak Tuhan bekerja, berusaha. Tuhan memberkati sehingga tidak ada pengurangan. Bahkan Tuhan tolong berikan pemimpin-pemimpin itu hikmat dan kebijaksanaan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa secara khusus buat anak-anak Tuhan yang hari-hari ini yang sedang berdoa bergumul karena terlilit utang piutang. Jika itu yang menjadi doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bapak, hamba berdoa secara khusus buat mereka yang hari ini bergumul terhadap utang piutang mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan bagi mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan tolong setiap mereka sehingga mereka mengalami kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap utang piutang mereka terlepas, terbebas. Mereka dapat melunasi dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Berikan mereka hikmat, kekuatan. Tuhan tolong sehingga dalam pengharapan mereka kepada Tuhan tidak mengecewakan. Dalam nama Yesus, kami juga berdoa pagi hari ini menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan pekerjaan. Bahkan di masa-masa pandemik ini kami tetap percaya Tuhan sanggup membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup bagi anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Karena itu andalkan Tuhan, jangan pernah andalkan manusia. Tetap andalkan Tuhan, karena Tuhan yang pasti akan membukakan pintu-pintu berkat dalam hidupmu. Hamba berdoa terbuka pintu-pintu jalan-jalan keluar buat setiap anak-anak Tuhan yang mencari pekerjaan hari-hari ini, membutuhkan pekerjaan hari-hari ini. Di dalam nama Yesus, bagi mereka timbul jalan keluar. Di dalam nama Yesus, kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Secara khusus orang-orang muda, dengar baik saudara. Andalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati engkau. Andalkan Tuhan, maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan campur tangan dalam hidupmu, memberkati masa mudamu. Engkau secara khusus orang-orang muda yang berdoa dalam doa pagi ini, taruh tangan kananmu di dada. Bapak, hamba berdoa buat orang-orang muda yang pagi hari ini berdoa bersekutu dengan Tuhan. Kami menjadi orang-orang muda yang dahsyat. Kami menjadi orang-orang muda yang dipakai Tuhan. Kami menjadi orang-orang muda yang diberkati Tuhan dan hidup dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Sehingga masa depan yang beruntung, masa depan yang berhasil, masa depan yang disertai
sampai Tuhan ada dalam hidup orang-orang muda pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa kalau mereka sedang berdoa buat pasangan hidup yang rindu mereka rindukan untuk berasal daripada Tuhan. Kami pun turut berdoa, Tuhan buka jalan bagi mereka sehingga mereka mengalami kuasa Tuhan, dipertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Pasangan hidup yang baik, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, bahkan mengasihi, mencintai mereka dengan tulus. Itu yang Tuhan anugerahkan sehingga mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan ini boleh melanjutkan hubungan mereka dalam jenjang yang lebih serius di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami terus berdoa buat setiap rumah tangga yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan keturunan dari Tuhan. Bapa, kami percaya anak-anak adalah kepercayaan. Kami percaya anak-anak adalah titipan yang berasal daripada Tuhan. Karena itu kami berdoa memohon belas kasihan-Mu atas rumah tangga yang pagi hari ini berdoa memohon kepada Tuhan agar Tuhan bukakan kandungannya, Tuhan bukakan jalan bagi mereka, sehingga suami-suami dan istri-istri tetap mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Maka mereka melihat mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Pada akhirnya saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita berdoa buat bangsa kita. Kita berdoa dan kita bergumul buat Indonesia, buat kota-kota di mana kita tinggal. Kita mohon belas kasihan Tuhan. Karena ini waktu ini saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo berdoa sama-sama. Bapak, kami berdoa bersama-sama. Kami ada di tempat kami masing-masing, kami ada di rumah kami masing-masing, tapi kami bersatu hati, kami doakan Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia dipulihkan Tuhan. Tuhan tolong Indonesia dari masa-masa pandemik ini, sehingga pandemik ini tidak terlalu panjang, tidak lama-lama atas bangsa kami. Ya Allah, kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan di dalam nama Yesus, sehingga pandemik ini boleh lalu dari bangsa kami, COVID boleh lalu dari bangsa kami, sehingga hidup anak-anak Tuhan, hidup umat Tuhan, bahkan kami berdoa hidup bangsa kami dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami boleh bangkit, ekonomi kami bangkit, keberkatan Tuhan ada atas bangsa kami. Kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan atas bangsa kami, terhadap bangsa kami yang seringkali mengutuki umat pilihan Tuhan. Karena itu kami berdiri atas bangsa kami. Kami berdoa mengucapkan berkat atas umat pilihan Tuhan. Diberkatilah bangsa Israel, diberkatilah Yerusalem. Shalom Allah turun atas kota Yerusalem, shalom Allah turun atas Israel di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa agar banyak jiwa diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam nama Yesus, sehingga tergenapi firman Tuhan, siapa yang memberkati umat pilihan Tuhan, maka bangsa di mana dia hidup diberkati Tuhan. Sehingga bangsa kami diberkati Tuhan, kota kami diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan memberkati presiden, wakil presiden, jajaran menteri yang ada. Kami berdoa ketua BNPB, ketua BNPT, Tuhan tolong, bahkan BIN, KPK yang ada. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri, Tuhan kami doakan dalam nama Yesus. Setiap pemimpin ini diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan, sehingga setiap mereka dalam mengambil sebuah keputusan diberikan roh takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, jamah setiap mafia-mafia obat, setiap mafia-mafia kesehatan, mereka yang mengambil keuntungan di masa-masa pandemi. Kami ucapkan Tuhan, jamah dalam nama Yesus, sehingga mereka bertobat, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, dan mereka sadar karena Roh Kudus menyadarkan mereka di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa buat mereka sebagai garda terdepan, dokter-dokter, suster-suster, perawat-perawat rumah sakit yang ada, bahkan volunteer. Tuhan, berikan perlindungan atas mereka, berikan mereka kesehatan, berikan kekuatan, berikan pengharapan, bahkan iman yang teguh, sehingga dalam mereka menangani sebagai garda terdepan COVID-19 pandemik ini, mereka diberkati dengan kesehatan. Mereka bersama dengan keluarga mereka, mereka ada dalam perlindungan Tuhan yang ajaib di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami bersyukur buat ibadah doa pagi. Kami bersyukur karena kami tahu jerihlah kami dalam kami mencari Tuhan, tidak ada yang sia-sia di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan menyembah Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, dibekali oleh setiap kebenaran firman Tuhan. Secara khusus dalam rangkaian topik dasar sukacita anak-anak Tuhan. Sehingga akhirnya kita mengerti apapun yang terjadi, kita harus memutuskan, saya selalu harus bersukacita, sehingga hidup saya selalu memuliakan nama Tuhan. Karena itu kita akan kembali ke aktivitas kita masing-masing. Angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan.
Bapa hamba ucapkan berkat buat setiap umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Turunlah berkat surgawi atas hidupmu. Penyertaan perlindungan pasukan malaikat surga Allah menjaga mereka, menatang mereka dimanapun mereka berada. Darah Yesus menutup bungkus mereka. Jauhkan mereka dari segala virus COVID-19 yang tidak terlihat oleh mata. Darah Yesus tutup bungkus dan menteraikan mereka. Dan kami ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami siap terima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat beraktivitas. Kalau di kotanya PPKM yang nggak bisa kerja, berarti kerja dari rumah. Tetap bersuka cita dalam anugerah dan kasih setia Tuhan. Kita ketemu besok secara khusus yang ada di Zoom. Tetap pakai link yang sama. Dan umat Tuhan yang ada di Facebook jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Kita akan bersatu hati berdoa bersama-sama di rumah kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, shalom.